Shalom. Shalom. Ada sukacita Bapak Ibu? Ya, sudah tua. Memang sudah agak-agak gimana gitu. Karena sebelumnya saya nggak harus seperti itu Bapak Ibu, harus dituntun. Tapi bulan 3 kemarin saya ada problem sedikit. Ya. Jadi saya hampir 3 minggu tergeletak di tempat tidur. Kaki nggak bisa digerakkan, 1 minggu full. Tetapi itu semua adalah prosesnya Tuhan untuk saya, supaya jangan merasa muda, supaya jangan merasa kuat. Bayangin Bapak Ibu, karena sedang bangun untuk pastori lantai 3, saya lihat lantai 3 itu kotor. Jadi saya pikir daripada saya di depan di lantai, ya di depan gereja, saya mau di sini aja, enak di sini. Mungkin saya bikin payung-payung untuk minum teh sore-sore sambil berdoa. Wow, ini berdoa nih ya. Jadi saya turun naik membersihkan Bapak Ibu. Waktu itu cleaning service kita lagi sedang tidak ada. Akhirnya saya kerjakan, sudah malamnya nggak bisa bangun lagi. Ya, jadi dari situ sudah mulai agak ini sedikit, tetapi saya percaya selagi masih saya ada, selagi masih saya bisa bernafas, saya tetap memberikan hidupku untuk Tuhan. Haleluya. Ya, memang umur sudah hampir 65 nanti bulan 11. Wow. Haleluya. Tuhan kita baik. Katakan amin. Katakan dulu, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Kita ada hanya karena Dia. Kita bisa berjalan, kita bisa melangkah, kita bisa menikmati hidup, kita bisa melayani hanya karena Dia. Oleh sebab itu, pastikan diri kita dari hari ini, apapun yang terjadi, terus mendatangkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Haleluya. Baik, kita akan berdoa sejenak. Terima kasih Tuhan. Dalam kesempatan ini kami mau belajar, atau kami mau berbagi kebenaran firman-Mu, membagi hidup bagi jemaat-Mu Tuhan. Berkati kami, urapi kami. Dan kami pastikan diri kami dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh dapat menjadi orang-orang yang kuat, yang terus bergerak bersama-sama dengan Kristus, digerakkan oleh Roh Kudus untuk melayani Tuhan sampai akhir hidup kami. Urapi hamba-Mu, Engkau berbicara bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini kita adalah sedang dalam pertandingan. Ada perlombaan. Jadi untuk bisa kita menjadi sukses dalam satu perlombaan, kita harus terus berjalan ataupun melakukan setiap, yaitu memperhatikan kode-kode atau peraturan demi peraturan yang ada di dalam perlombaan itu. Baru kita bisa menjadi pemenang. Kalau tidak, kita akan kalah. Kita akan lihat satu ayat, Ibrani 12. Ya. Ibrani 12 ayat 1 saja. Kita akan sama-sama membacakannya, 2-3 ya. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita mempunyai banyak saksi. Selama kita ada di dalam dunia, dari sejak kita mengenal Yesus, ada orang yang memperhatikan kita. Ya, mereka menyaksikan akhir hidup kita. Begitu banyak saksi, bisa orang satu komsel, sama-sama jemaat, bahkan orang luar tetangga.
memperhatikan kita, menyaksikan kita. Ketika kita berkata kita pengikut Yesus, mereka sedang memperhatikan kita. Dan juga banyak saksi, yaitu nabi-nabi yang dulu, orang-orang imam yang beriman, tokoh-tokoh iman kita yang dulu. Sampai sekarang mereka menyaksikan anak-anak Tuhan, menyaksikan saudara dan saya. Apakah kita berpegang teguh di dalam iman kita dan melangkah terus maju di dalam pertandingan ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang kita sadar atau tidak sadar bahwa kita sedang dalam perlombaan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada 4 hal yang mungkin bisa saya bagi untuk menolong kita, ya, sebagai anak-anak Tuhan, untuk kita bisa menyelesaikan perlombaan kita dengan baik dan kita keluar menjadi pemenang. Yang pertama, apa yang harus kita perhatikan? Yaitu apa yang kita pikirkan. Haleluya. Perhatikan apa yang kita pikirkan. Karena pikiran kita menentukan siapa kita. Pikiran kita menentukan apa yang harus kita kerjakan. Pikiran kita menentukan apa yang kita lakukan. Kalau pikiran kita benar, maka kita berlaku benar. Kalau pikiran kita kudus, kita berlaku kudus. Kalau pikiran kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, maka perkara yang di bumi akan tertinggal. Tetapi jikalau kita memikirkan perkara-perkara yang di bumi lebih berat, maka perkara surga akan tertinggal. Saya percaya ada dari antara kita yang mengalami. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perhatikan apa yang kita pikirkan. Jangan sampai apa yang kita pikirkan itu menjerat kita, menghalangi kita, merintangi kita untuk terus berlari ke depan. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena banyak orang gagal menjadi pengikut Kristus oleh karena pikiran mereka yang tidak memikirkan perkara-perkara surgawi. Terhalang langkahnya. Karena mungkin keadaan, situasi dan kondisi. Bagaimana ini? Rasanya ini sulit. Tetapi anak-anak Tuhan, pikiran ini sudah harus dikuduskan dan disucikan. Kita harus fokuskan berpikir kepada kerajaan Allah. Berpikir kepada Kristus. Sama seperti Kristus, karena kita ini ditentukan harus sempurna. Sama seperti Kristus adalah sempurna. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pikirkan yang indah, yang baik untuk kita melakukannya. Sekalipun terkadang kita tidak dihargai, tidak dipeduliin. Bahkan mungkin kita diremehkan. Padahal kita mungkin sudah menolong dia, sudah membantu dia. Bahkan mungkin kita dalam pelayanan, kita melakukan sesuatu. Tidak dapat terpantau oleh pemimpin kita.
Sehingga mungkin kita tidak mendapatkan apresiasi. Jangan sampai hal itu menghalangi langkah kita, membuat pikiran dan hati kita akhirnya tercerumus ada persungutan. Sehingga menimbulkan dosa. Karena dikatakan tadi, marilah kita menanggalkan semua dosa yang merintangi. Haleluya. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika pikiran kita fokus kepada perkara-perkara yang di atas, maka kita tidak peduli mau dihargai, mau tidak, mau dianggap. Wow, apalagi saudara, mungkin yang lebih parah dari situ. Kita tidak peduli lagi itu. Karena fokus kita adalah kerajaan Allah didatangkan di tengah-tengah dunia. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita baca dulu satu ayat Filipi pasal 4 ayat 8. Filipi pasal 4 ayat 8. Tolong bacakan, Trifosa. Oke? Bacakan dulu. Ini saya mau bawa dulu ala Pekanbaru. Ini anak saya paling bungsu Bapak Ibu. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Katakan amin. Usahakan pikiran ini ada di dalam itu. Amin. Amin. Karena kalau pikiran kita lebih berat kepada dunia, tidak di sini saudara, itu pasti menghalangi kita. Kita tidak akan bisa berlari, kita tidak akan bisa melakukan sesuatu yang bermakna dalam hidup ini. Jadi ini yang bisa saya tekankan bagi kita semua. Pengalaman hidup pasti ada ditolak, pasti tidak dihargai, pasti tidak diindahkan. Wow, macam-macam Bapak Ibu. Kalau dihitung, terlalu banyak yang terjadi atas hidup ini. Kami sebagai hamba Tuhan banyak mengalaminya. Tetapi kalau kami hidup di situ, maka kami tidak akan berdiri hingga hari ini. Tetapi pikiran kami hanya kepada Kristus. Bagaimana namanya dipuji, bagaimana namanya dimuliakan, bagaimana orang terselamatkan, bagaimana orang terayomi, bagaimana orang terlayani. Haleluya, haleluya. Terkadang kita tidak pikirkan tubuh kita, waktu kita, diri kita. Terkadang kita tidak pikirkan Bapak Ibu. Kadang kalau akhir-akhir ini saudara saya berpikir, kalau dulu Pak Roy, kadang terlupa mendoakan diri sendiri. Ya. Karena setiap hari yang dipikiran ini pekerjaan Tuhan. Baik sejak mulai di sini, bagaimana boleh dapat pekerjaan Tuhan walau sedikit pun yang bisa saya lakukan. Walau sekecil apapun. Dan sampai masuk kepada penggembalaan. Tetapi Tuhan kita menolong dan memberkati oleh pikiran yang terfokus kepada kerajaan Allah. Karena hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang benar, apa yang mulia, apa yang adil, apa yang suci, apa yang manis, apa yang sedap didengar, dan yang disebut kebajikan dan patut dipuji.
Inilah kehidupan pemikiran orang-orang yang sudah dibenarkan. Amin. Ya. Di luar itu diusahakan tidak terjadi lagi, tidak boleh lagi. Haleluya. Haleluya. Karena sasaran kita bukan dunia ini, bukan hormat, bukan kedudukan, bukan apa saja kekayaan, saudara, tetapi adalah sorga yang kekal. Akhir zaman ini jarang orang berbicara sorga, tetapi kita adalah untuk masuk sorga. Katakan amin. Haleluya. Ini yang pertama Bapak Ibu, ya. Saya tidak buka semua, ya. Pikiran kita menentukan siapa kita. Pikirkan hal-hal yang baik, ini yang kita baca. Pikirkan perkara-perkara yang di atas. Katakan amin. Haleluya. Kita akan masuk kepada yang kedua. Untuk kita bisa terlepas dari jerat-jerat yang sedang dikerjakan oleh iblis atau dunia ini, untuk menghalangi perjalanan kita sebagai gereja Tuhan. Yang kedua, pikirkan apa yang kita lihat. Shalom. Shalom. Pikirkan apa yang Bapak Ibu lihat. Siapa yang harus kita lihat? Kemana penglihatan kita tujuannya? Itu harus kita pikirkan. Makanya Tuhan ketika menciptakan kita dari debu tanah, Tuhan menciptakan ini, mata ini ada di hadapan. Haleluya. Dia tidak tempatkan mata ini di belakang. Coba kalau di belakang mata ini, kaki berjalan ke depan, mata ke belakang, apa kira-kira yang terjadi? Kalau mata kita di belakang, kaki kita mau mengikuti mata kita, apa yang terjadi? Bukan maju tapi mundur. Haleluya. Tetapi sebenarnya hidup kita ini harus maju. Karena umur kita bertambah banyak, maka kehidupan kita juga harus mendapatkan apa yang Tuhan sudah janjikan bagi kita. Jadi kita harus maju ke depan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kemanakah fokus penglihatan kita? Haleluya. Pastikan penglihatan kita terarah kepada Kristus. Seorang pelari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dulu waktu SD saya dibikin lomba lari di perlombaan 17-an. Ya. Kalau lomba lari itu sekali saja kita melirik ke kiri atau ke kanan, habis sudah. Tidak akan bisa menjadi pemenang. Karena itu sudah mengurangi langkah dan kecepatan kita berlari. Tetapi kalau kita lihat dalam kehidupan ini, berapa banyak atau betapa banyaknya kita melihat kiri dan kanan, bahkan ada yang melihat ke belakang. Sama seperti bangsa Israel, selalu mengingat yang di belakang. Dulu di Mesir ada bawang putih, bawang prei, ada daging. Mungkin ketika mengikut Tuhan kita mengalami masalah-masalah, persoalan. Dulu belum melayani Tuhan gak ada apa-apa. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tahukah engkau? Tanpa itu semua kita tidak akan bisa menjadi orang dewasa, menjadi orang yang kuat. Menjadi sebagai pemenang, menjadi pelari. Tidak bisa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, fokus pandangan kita hanya di depan.
Saya sedikit membagi kehidupan. Ketika saya masih anak gadis, Bapak Ibu, saya di Jakarta. Ada penglihatan. Seharusnya saya ke Papua. Tetapi karena ada sesuatu hal saya harus stay di Jakarta. Saya di Jakarta, waktu itu penglihatan pertama, kedua sudah ada mengatakan ada yang membuat cerat. Kalau kami itu dulu penuh penglihatan nubuatan. GPI banget. Haleluya. Haleluya. Memang sedang digalakkan, ya kan Pak Roy? Ya. Karunia-karunia Roh Kudus. Maka KKR ketiga mungkin Pak Roy untuk kenal Pak Ibu Koti. Ya, dipakai Tuhan dahsyat, dia enggak kenal saya. Saudari yang berbaju hijau di belakang di luar sana. Tuhan perlihatkan bahwa di hadapannya ada sebuah gunung kecil. Dan di gunung itu ada salib. Salib itu bercahaya. Saudari ini mau berlari mengambil salib. Tetapi Tuhan perlihatkan ada seseorang. Saudari ini tidak sadar bahwa seseorang ini sudah membuat cerat. Tetapi saudari ini terus berlari mendekati salib. Maka seorang malaikat sendiri turun membawa gunting dan menggunting semua cerat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam mengikut Tuhan pasti ada cerat, pasti ada rintangan. Tidak ada yang santai, tidak ada yang enak. Kami juga hamba-hamba Tuhan mungkin lebih berat rintangannya dan tantangannya. Tetapi ketika fokus kita melihat bahwa Yesus ada di hadapan, Dialah memberi jalan keluar. Dialah yang mengulurkan tangan menolong kita. Sehingga sampai kita kepada tujuannya Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Satu kesaksian lagi. Bahwa bagaimana Tuhan menolong kita. Ketika kita mulai pelayanan di Batu Haji, masih Ruli. Kami 2 puasa hanya 3 orang waktu itu. Namanya ada Sonti dan juga Rosmawati, istrinya Henry. Inilah yang terus. Sedang KB setelah selesai 2 puasa, dia berkata, Ros ini, Tan aku ada mimpi. Apa mimpinya? Kita ada di dalam satu tempat, tetapi ada satu tangga menuju ke atas. Dan tante berkata, ayo kita naik tangga ini. Akhirnya kita naik. Tetapi setelah kita sampai di atas tangga ini, ternyata ada lagi air yang banyak dan luas. Dan di seberang ada sebuah tempat. Tempat itu banyak lampu-lampu dan bercahaya. Indah sekali. Tetapi lama-kelamaan di tempat itu ada satu bangunan. Jadi saya artikan itu mungkin gereja kita yang sekarang. Ya. Ada satu bangunan dan bagus dan bercahaya. Setiap yang bercahaya datangnya dari Tuhan. Amin. Amin. Tetapi di laut ini, di air yang banyak ini, ternyata tidak hanya sekedar air. Maka tante mengajak kita berenang. Tante mengajak, mari ayo kita lewati. Ketika kita masuk ke dalam, ternyata lumpur banyak di dalamnya. Saya membayangkan Bapak Ibu, kalau lumpur berarti mungkin ada juga di situ kayu-kayu, mungkin juga ada duri-duri, kayu yang berduri-duri. Itu bayangan saya waktu itu, tapi tidak mendetail. Tante waktu itu kecapean, kita semua kecapean. Tetapi tante terus, ayo, ayo. Maka sehingga kita sampai di ujung, sampai ke tempat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang untuk kita ada gereja,
bukan pergumulan ataupun bukan hal yang gampang. Hampir putus asa untuk mendapatkan lahan itu saja waktu itu. Karena sudah dapat, digugat, dipindahkan, digugat lagi. Akhirnya orang-orang seberang yang menolong kita, katakan amin. Haji yang bisa tukar guling. Setelah itu juga digugat lagi. Banyak hal sampai ke Kemenak, sampai otoritas semua. Sampai waktu itu sempat Deki katakan ke saya, Ibu Rapini, kalau ada masalah, Ibu Rapini kan masih tetap anggota GPI dari Bengkong katanya. Jangan jangan berusaha sendiri, libatkan kami. Karena dia tahu sulitnya. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu menjadi komitmen atau satu menjadi pegangan hidup atau satu menjadi moto hidup. Dalam segala sesuatu apapun. Ketika kita libatkan Tuhan, Tuhan yang ada di sana, yang mengulurkan tangan, yang akan menolong, yang akan meluruskan perjalanan kita dan membawa kita sampai ke ujung menjadi pemenang. Katakan amin. Itu sebabnya anak Tuhan tidak ada kamus capek. Tidak ada kamus lelah. Saya punya anak 4 yang harus dikasih makan. Bapak waktu itu kerja tidak boleh dikatakan sudah tidak bekerja. Untuk makan 1 hari pun kami sulit. Ketika kami buka pelayanan pertama kali. Bantuan tidak ada. Wow, gak bisa diceritakan. Luar biasa. Luar biasa yang kita alami. Tetapi luar biasa cara Tuhan untuk menolong. Itu sebabnya Bapak Ibu saya ajak kita, perhatikan apa yang engkau lihat. Jangan pernah engkau lihat kesalahan orang. Jangan pernah engkau lihat kekurangan orang, siapapun itu. Tapi tetaplah pandang kepada Kristus. Bahwa di balik segala perkara ada rahasia Tuhan yang akan dinyatakan bagi kita. Tepuk tangan bagi Tuhan. Ketika rahasia itu dibukakan, maka kita akan tercengang. Saya suka lagu itu, saudara. Kita akan tercengang. Mungkin kita menangis terseduh-seduh karena bersuka cita. Atau mungkin kita tertawa terbahak-bahak. Tetapi saya lebih banyak menangis terseduh-seduh. Kau baik, kau baik, kau baik, kau baik, kau baik, kau baik, kau baik. Siapapun kita. Seorang ibu rumah tangga kalau bisa membuka pelayanan. Dan hingga buka sekolah. Kita sudah menempatkan kelas 6 1 kali. Ini baru mau yang kedua kali. Pak David bilang, siapa yang menyangka kamu begitu? Itu tahun yang lalu, bulan 9. Dia datang ke rumah. Kami ketemu waktu almarhum Pak Victor. Sehingga saya bilang, pokoknya Om harus ke rumah. Siapapun, seperti apapun beliau adalah Bapak rohani saya. Tetap saya hormat. Saya mau belajar dari Daud. Ya, untuk Saul, saudara. Sehingga dia datang ke rumah, kami banyak bincang-bincang. Katakan dulu, Tuhan kita baik. Rahasianya tidak terselami. Katakan dulu, rahasianya tidak terselami. Tak terselidiki, bukan terselami. Rahasianya tidak terselidiki. Haleluya. Perhatikan apa yang kau lihat. Biarlah semua yang terbaik, yang indah, yang patut dipuji. Yang kita lihat, yang kita perhatikan. Yang ketiga, saya tidak seperti Pak Roy untuk bawa khotbah. Wow. Haleluya.
Yang ketiga, untuk menolong kita bisa terus maju. Melewati tantangan hidup ini, melewati jerat ini. Kita nggak boleh terjerat. Katakan amin. Katakan dulu, saya tidak mau terjerat. Tetapi kita harus melangkahi jerat-jerat itu. Coba pikirkan saudara, kalau saya sering merenung. Di dalam suka duka, mengikut Tuhan. Wow, sakit sekali menginjak ini, seperti ada duri. Susah sekali melewati lumpur ini. Maka mengikut Tuhan tidak ada yang enak. Shalom, tidak gampang. Tetapi semua bisa kita lewati ketika kita bersama Tuhan. Tanpa Tuhan tidak ada keberhasilan. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, perhatikan apa yang kita dengar. Pendengaran kita Bapak Ibu harus fokus kepada satu jenis suara. Apa yang kita dengar? Banyak orang lebih banyak mendengar dari apa kata orang. Sama seperti Ayub. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi Bapak Ibu, kita harus punya pendengaran. Mendengar suara Bapa kita, yaitu Gembala Agung kita. Katakan amin. Dan juga mendengar gembala pemimpin kita, pembimbing kita. Di sini mungkin pernah tua. Karena mereka adalah wakilnya Allah untuk mengayomi kita, untuk menggembalakan kita. Apa yang ada di tangan gembala Bapak Ibu? Tadi pagi saya tidak buka ini. Apa? Kalau di bahasa Batak, apa ini? Pecut ya? Apa? Cambuk. Jadi kadang-kadang gembala rohani kita juga mencambuk kita loh. Kenapa tidak? Oh, enggak cocok lagi jadi gembala, masa dia begini. Siapa bilang? Kalau dia gembala yang baik, dia harus cambuk. Marah. Katakan dulu, kalau aku dimarahi, aku siap. Saya pernah dimarahi sama Pak David, Bapak Ibu. Waktu itu dari tempat Pak Julius 10, 1 tahun kita di sana. Senin Pak Julius 10 mengatakan, berapa ini hari Minggu kita udah tidak bisa di sana. Ibadah lagi. Wow, mau kemana? Saya nangis. Senin waktu itu kita ada doa di Bengkong ini. Saya mau ke sini turun dari atas dari PT Batu Batam Nusantara. Jalan sampai ke Cempang Jam 1 kilometer lebih. Dan itu memang udah jalan saya selalu Bapak Ibu, jalan kami. Saya jalan di tengah jalan saya teriak. Wow. Bagaimana ini? Di mana kami hari Minggu? Saya ketemu gembala saya, apa dikatakan? Om begini. Selama ini apa yang kau kerjakan? Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau saya mau berhenti, enak aja ya, sudah berhenti aja lah. Aku juga enggak sekolah Alkitab. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena mendengar suara Bapa, panggilannya. Maka saya melakukan apa yang menjadi bagian saya. Haleluya. Haleluya. Karena kita ini dibaratkan seperti domba-domba. Amin. Kita ini dibaratkan adalah domba. Domba mendengar suara gembalanya.
dan kenal suara gembalanya. Dan gembalanya juga memanggil domba-dombanya dengan namanya sendiri. Katakan amin. Coba kita lihat dulu ayatnya, Yohanes 10 ayat 3. Yohanes 10 ayat 3. Oke? Ya, mungkin ini bisa di Yohanes 10 ayat 3, coba kita baca sama-sama 2, 3 ya. Ya. Domba-domba mendengar suaranya dan memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Pernahkah saudara mengerti atau mendengar bahwa nama saudara dipanggil oleh Tuhan? Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dengar. Jeli. Ayat 14. Ya. Sama-sama kita bacakan. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Dia adalah gembala yang baik. Haleluya. Dan semua pemimpin-pemimpin rohani kita adalah atas ketentuan Tuhan. Jadi bukan ada motivasi yang lain. Setiap ada motivasi yang salah, pasti gagal. Itu sebabnya banyak hamba Tuhan yang gagal. Yang sudah senior-senior gagal. Pelayan-pelayan Tuhan gagal. Karena kurang mendengar suara gembala. Bapak ibu yang dikasihi Tuhan. Karena kita ini hidup dalam penggembalaan. Hidup ada di dalam penggembalaan. Ketika kita hidup di dalam penggembalaan, maka kepenuhan ilahi, kepenuhan jasmani dilimpahi Tuhan bagi kita. Amin. Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tak kekurangan pengetahuan, tak kekurangan hikmat, tak kekurangan apalagi kekayaan. Haleluya. Haleluya. Saya sering katakan di sana, tak kekurangan uang, tak kekurangan kekayaan, ada yang tertawa biasanya. Ya, kalau di sana. Ya. Dia mengantarkan kita ke air, ketenangan. Dia membaringkan kita di rumput yang hijau. Dia memberikan kita makanan di hadapan lawan kita. Atau kita baca dulu sejenak. Mazmur 23 ayat 1-6. Ini penting kita perhatikan. Tidak hanya tahu dan dinyanyikan. Berbahagia hari ini, tadi pagi saya enggak buka ayatnya. Mazmur 23 ayat yang pertama. Ya. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat 2. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. 4. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Perhatikan,
lengkap semua. Gak ada yang kurang. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Perhatikan. Tetap lembah kekelaman tidak bisa kita usir. Tetapi harus kita hadapi. Karena gadanya, tongkatnya, kekuatannya yang menghibur kita. Yang membuat kita berkata, aku bisa karena Tuhan adalah bersamaku sebagai gembalaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan apa yang kita dengar. Dengar suara gembala kita. Jangan lebih banyak mendengarkan hal-hal yang lain. Beritalah apalah yang wow, banyak sekali. Yang TikTok, khotbah. Mungkin Bapak Ibu ada di YouTube banyak. Akhir zaman ini Bapak Ibu, banyak yang tidak alkitabiah. Haleluya. Haleluya. Tetapi dengar suara gembalamu. Dan gembala agung kita yang selalu ada untuk kita. Bayangin saudara, saya dulu berpikir, engkau menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawanku. Wow. Makanan, kecukupan di hadapan musuh kita, setan hanyalah untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, menghancurkan kehidupan, memberikan masalah bagi anak-anak Tuhan supaya dia tidak fokus kepada Bapa di surga yang telah menyediakan segalanya bagi kita untuk mengalihkan perhatian kita. Tetapi Tuhan menyediakan makanan itu. Kadang di pencobaan, padang gurun, tetapi dia menyiapkan makanan. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan apa yang kita lihat. Ini yang penting, yang nomor 3 bagi kita. Saya membagi hidup bagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau mata kita, pendengaran kita tidak fokus kepada Tuhan, maaf. Apa yang kita dengar, kalau pendengaran kita tidak fokus, ingat. Kegagalan demi kegagalan yang terjadi. Kalau saya hanya tidak mendengar panggilan Tuhan, saya mungkin sudah di kampung. Mendengar suara gembala kita juga pemimpin rohani kita penting. Amin. Amin. Penting bagi kita. Saya dulu sudah mau pulang kampung Pak Roy. Sudah memang kekeh harus pulang. Saya datangin Pak David. Saya pergi ke rumahnya, Om. Saya sudah putuskan harus pulang. Hitung-hitung apa yang mau dijual. Masih bisalah ratusan juta mau dibawa pulang. Apa dikatakan Pak David? Tempatmu bukan di kampung tapi tempatmu di Batam. Mau makan apa kami? Masih pelayanan di Batu Haji Baru. Tetapi saya dengar suara gembala saya yang ada, dipercayakan Tuhan. Karena engkau ditentukan adalah melaksanakan misi Tuhan di Batam. Buyar gak ada apa-apa saudara. Yang bisa dilihat, yang bisa diandalkan, segala-galanya kosong. Tapi Tuhan kita dahsyat. Katakan amin. Hingga saat ini terjadilah rencana Tuhan. Kami masih bisa, kalau saya pulang Mamre gak ada. Sekolah generasi harapan tidak ada. Saya tidak bertemu saudara lagi, saya tidak bertemu jemaat di sana. Saya akan jadi petani. Wow. Gak tahu petani yang hebat atau tidak. Ya. Tetapi itulah Tuhan kita. Perhatikan apa yang kita dengar. Karena Tuhan belum selesai dengan kita. Dia akan terus bekerja sampai tujuannya terjadi atas kita. Tepuk tangan buat Tuhan. Yang keempat. Perhatikan apa yang kita perkatakan. Katakan amin.
hendaklah perkataan kita sesuai dengan firman. Ya, haleluya. Haleluya. Perkataan kita harus selaras dengan firman. Karena perkataan yang tidak selaras itu membuat jerat. Bisa menjadikan kita berdosa. Perkataan yang tidak selaras bisa menghambat apa yang sudah kita doakan, atau bisa membatalkan apa yang kita sudah doakan, apa yang kita sudah minta. Contoh, kalau kita sakit, sakitnya sudah mungkin sampai di sini, sakit banget, atau mungkin jantung, apalah. Maka kita ketemu mungkin dengan Pak Roy ataupun Ananto ataupun ya Samosir atau siapa saja kakak-kakak rohani kita. Maka kita minta doa, didoakan. Beberapa lama kemudian ditanya bagaimana? Sudah sembuh? Belum sembuh. Habisnya begini kata dokter, begini kata dokter, begini. Padahal sudah didoakan dan kita sudah berkata kita sembuh. Amin. Amin. Ya. Tetapi perkataan kita yang berkata belum itu membatalkan doa kita untuk sembuh. Shalom. Shalom. Bapak Ibu, sampai umur 65 saya belum pernah ke rumah sakit. Baru yang kemarin check up. Gara-gara sakitnya udah gak bisa jalan. 2 kali ke rumah sakit Otorita Batam. Ya udah, 1 kali makan obat malah ada yang lain sakit. Kembali lagi, akhirnya obat itu saya tidak makan. Kembali lagi, baru sembuh. Saya belum pernah opname Bapak Ibu. Haleluya. Ketemu dokter kalau tidak hamil dan melahirkan tidak. Baru yang kemarin. Karena kadang anak saya berkata, memang harus gila-gilaan untuk Tuhan ini. Percaya sama Tuhan harus seperti orang gila. Haleluya. Bukan gak pernah sakit, bukan gak pernah gak enak badan. Tetapi saya tahu tubuhku ini adalah tempat baiknya Allah. Urusan Tuhan kalau diizinkan. Tetapi saya tahu keadaan apapun, selagi saya masih bisa bernafas, hidupku adalah bagi Dia. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perhatikan apa yang kita katakan. Nanti baca ayat-ayat ini. Mati hidup dikuasai lidah. Perkataan lembut adalah pohon kehidupan. Haleluya. Perkatakanlah perkataan Kristus. Haleluya. Haleluya. Saya rindu kita semua maju terus di dalam Tuhan. Tinggalkan semua yang menghalangi. Katakan kepada yang menghalangi, engkau tidak dapat menghalangi perjalananku. Karena engkau telah kutaklukkan di bawah kakiku. Saya suka begitu Bapak Ibu. Ya, waktu kita dibengkokkan suka. Wah, profetiknya luar biasa. Ya, di sana pun kami lakukan. Lokasi ini Tuhan, lokasi ini Tuhan. Kami tahu setelah saya di Otorita ternyata gereja lama itu adalah jalan. Mutar lagi. Datang seorang anak Tuhan itu Pak Puca dari gereja penyebaran Injil Batu Haji. Tan, karena kami libatkan waktu itu Tan, ini yang di depan ini. Itu lokasi gereja kita sekarang. Wah, kenapa tidak saya pikir. Ada gila-gilanya sedikit, imannya di dalam Tuhan. Gila dengan Tuhan, bukan gila terhadap duniawi. Bukan miring begini saudara. Akhirnya cintanya kepada Tuhan harus meluap. Percaya akan Dia harus lebih dan lebih. Kenapa tidak saya pikir.
Saya tahu itu tanahnya orang haji itu. Ya, ini kita doakan. Ya, akhirnya terjadi tukar guling di otorita. Tepuk tangan buat Tuhan. Lokasi itu buat kita. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Perkatakan selalu firman. Perkatakan selalu apa yang benar. Perkatakan yang membangun. Membangun roh kita. Perkatakan. Maka kita akan sampai di tujuannya Tuhan. Karena hari ini engkau belum selesai. Jerat tidak bisa membuat kita terhambat. Rintangan tidak bisa membuat kita terhambat. Sampai tujuannya Tuhan terjadi. Kerajaannya nyata di tengah dunia ini lewat saudara dan saya. Pertobatan, keselamatan, penyelamatan itu terjadi. Tapi ingat dalam semuanya ini, keempat-empat ini. Perhatikan apa yang kita pikirkan. Supaya pikiran kita fokus kepada Kristus. Penglihatan kita fokus kepada Kristus. Pendengaran kita fokus kepada Kristus. Perkataan kita adalah perkataan firman. Jangan ada yang angkuh. Jangan ada yang merasa diri hebat. Oh aku sudah begini, pasti tidak. Semuanya karena Dia. Oleh Dia. Dan biar semuanya bagi Dia. Kemuliaan hormat hanya bagi Dia. Bapa kita. Minta kekuatan. Di dalam pertandingan ini hanya kekuatan daripada Tuhan.